Ya, seperti apa latar belakang dari Polsek Tanah Jawa sehingga menerapkan restoratif justice dalam serangkaian kasus pencurian kelapa sawit di daerah Simalungun dan seperti apa hubungan antara pihak perkebunan dan juga para penduduk. Saat ini kita akan segera berbincang dengan Kompol Manson Nainggolan, Kapolsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Manson. Selamat sore, Bu. Ya, terkait dengan penerapan restoratif justice yang menurut informasi Polsek Tanah Jawa juga menjadi percontohan untuk Polsek dan Polres lainnya yang ada di Sumatera Utara. Seperti apa latar belakang sehingga penerapan restoratif justice ini dilakukan untuk kasus pencurian kelapa sawit? Tolong Bu diulangi pertanyaannya, Bu. Ya, Pak Manson, apa latar belakang Polsek Tanah Jawa menerapkan restoratif justice dalam kasus pencurian kelapa sawit di Simalungun? Makasih, Bu. Selamat sore. Jadi adapun latar belakang kita melaksanakan restorasi justice di Polsek Tanah Jawa adalah dengan adanya peraturan Polri, Kepolisian Negara Indonesia itu Perpol nomor 6. Lagi Perpol nomor 8 tahun 2021. Itu adalah program Kapolri untuk kita sebagai latar belakang untuk melaksanakan penyelesaian perkara itu, terutama tindak pidana ringan untuk diselesaikan secara berkeadilan restoratif. Nah, berarti apakah selama ini pihak perkebunan selalu membawa kasus pencurian kelapa sawit ini ke proses hukum di pengadilan, Pak Manson? Benar, Ibu. Jadi selama ini semenjak Polsek ini berdiri di Tanah Jawa, seluruh pencurian tipiring yang kerugian 2.500.000 ke bawah itu selalu dibawa ke pengadilan. Dan setelah kita teliti dengan secara seksama, perkara itu efek jerahnya terhadap tersangka tidak ada. Karena setelah dibawa ke pengadilan, nantinya akan divonis dengan hukuman ancaman 6 bulan maksimal dan minimal 3 bulan. Namun dia langsung kembali kepada keluarganya. Jadi di sana tidak ada efek dan manfaatnya. Ya, Pak Manson, masyarakat yang tinggal di sekitar lahan perkebunan sawit milik PT PN yang mencuri kelapa sawit ini biasanya digunakan untuk apa? Apakah dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau ada hal yang sangat krusial sehingga mereka mencuri kelapa sawit ini? Perlu kami jelaskan, Ibu. Jadi mereka melakukan pencurian ini hanya untuk menafkahi kehidupannya. Contohnya untuk membeli beras, untuk makan sehari-hari. Jadi tidak ada implikasi yang lain kecuali kebutuhan sehari-hari. Di mana seluruh pencuri yang melakukan pencurian di PT Kebun Ampat itu adalah tingkat perekonomiannya, pendapatan hasilnya per bulan itu paling tinggi 1.750.000. Dan masyarakat yang melakukan pencurian itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Dia mocok-mocok pekerjaannya dan pendidikannya juga sangat rendah, Bu. Baik. Nah, latar belakang atau apa saja syarat dari penerapan proses restoratif justice terhadap tersangka dalam hal ini para pencuri kelapa sawit? Ada dua syarat material dan syarat formal. Jadi material ini adalah sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2001. Yang pertama di pasal 5. Dikatakannya apabila bahwa perkara itu atau tindak pidana itu tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Yang ketiga, tidak bersifat radikalisme. Yang keempat, tidak termasuk dalam merusak bangsa. Yang kelima adalah tidak kejadian berulang. Baik. Itu dia, itu syarat materialnya. Sementara syarat formalnya adalah yang pertama kita akan melakukan mediasi antara korban dengan tersangka. Selanjutnya setelah mediasi terjadi kesepakatan mediasi, maka tersangka akan membuat pernyataan untuk melaksanakan sanksi sosial. Dia sanggup melaksanakan sosialnya. Setelah itu, maka korban akan membuat permohonan kepada
pihak kepolisian untuk perkara itu bisa dihentikan. Ya. Ya. Dan setelah itu dilaksanakanlah perdamaian. Itu Ya. syaratnya material dan syarat formalnya, Bu. Ya, Pak Manson, upaya atau penerapan restoratif justice ini kan merupakan penyelesaian perkara atau kasus melalui proses mediasi tanpa proses pengadilan. Lalu apakah tersangka tetap diberi sanksi? Seperti apa sanksinya? Benar, Bu. Jadi sesuai dengan kesepakatan mediasi tadi itu syarat dari formalnya, sanksinya adalah mereka akan melaksanakan pembersihan rumah ibadah. Contohnya masjid, atau kalau dia muslim masjid, kalau dia Nasrani adalah gereja, dan kantor kepala desa, serta kantor perkebunan. Dan itu dipakaikan rompi orange supaya kelihatan bahwa dia adalah pelaku tindak pidana ringan yang sedang melaksanakan hukuman sanksi sosial. Jadi para tersangka dikenakan rompi sebagai penanda seperti itu ya Pak ya, agar ada efek malu dan efek jerah di sekitar masyarakat. Nah, Pak Manson, katanya pihak korban atau pihak PTP 4 mau memberikan kesempatan kepada tersangka atau warga lainnya agar bisa bekerja di perkebunan. Seperti apa mekanismenya? Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Direksi PTP 4, mereka akan menerima seluruh tersangka apabila mereka melakukan permohonan untuk bekerja dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak perkebunan dan batas umur yang telah ditentukan. Ya, dari penyelesaian restoratif justice ini, Polsek Tanah Jawa menjadi percontohan untuk polsek lainnya di wilayah Polda Sumatera Utara. Apa harapan dari penanganan kasus pencurian sawit melalui proses RJ atau restoratif justice ini ke depannya, Pak? Harapan kami adalah kiranya Polsek jajaran Polda Sumut, Polres, bisa mengikuti program ini sesuai dengan Perpol nomor 8 tahun 2001, di mana penyelesaian perkara dengan secara restoratif justice ini akan membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara tunggakan yang ada di kepolisian. Dan juga kita bisa membantu masyarakat yang punya SDM yang sangat rendah dan bisa membantu masyarakat yang kehidupannya lemah untuk bisa bekerja dengan baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, tentunya sehingga akan tercipta kondisi atau suasana yang harmonis antara pihak perkebunan dan juga masyarakat di sekitar lahan perkebunan. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Baik. Terima kasih Kompol Manson Nainggolan, Kapolsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih, selamat sore, salam presisi. Salam presisi Bu.